Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Potensi sumber daya alam di Indonesia ada 5 macam seperti hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Setelah itulah tadi penjelasan saya tentang kekayaan alam bangsa Indonesia. Bagaimana, apakah sudah dimengerti? Iya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Contoh kepadatan penduduk yang ada di provinsi seperti DKI Jakarta. Jakarta dikenal sebagai kota yang padat penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Kepadatan penduduk atau population density menggunakan satuan penduduk jiwa per kilometer kuadrat. Cara menghitungnya yaitu jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi luas wilayah tersebut. Semakin besar angkanya, maka semakin padat wilayahnya. Sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka semakin renggang penduduknya. Faktor kepadatan penduduk yaitu fisiografis, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor fisiografis meliputi bentuk permukaan bumi, kondisi perairan, dan kondisi iklim. Sedangkan bentuk ekonomi seperti misalnya di daerah-daerah tertentu memiliki suatu pabrik-pabrik yang bisa menghasilkan uang, sedangkan di suatu wilayahnya sendiri itu tidak memiliki suatu pabrik, sehingga ia berpindah penduduk ke suatu wilayah yang memenuhi perekonomiannya. Susahnya itu telepon apa rokok sudah nih. Tapi bilang skip nanti dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu perlu sedikit harga itu enggak pembukaannya jadi terus itulah tadi tentang kekayaan alam bangsa Indonesia. Apakah sudah dimengerti? Iya, Bu. Selanjutnya, jika sudah dimengerti, kita masuk materi kedua yaitu kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara
Salah satu contoh provinsi yang padat penduduknya yaitu DKI Jakarta. Jakarta dikenal sebagai kota yang padat penduduk. Dikutip dari komposisi penduduk 2019, kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Kepadatan penduduk atau population density menggunakan satuan penduduk jiwa atau itulah materi yang hari ini saya bawakan. Apakah sudah dimengerti anak-anak? Iya, Bu. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.